Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Berusaha dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video yang terjadi di sebuah seminar. Di antaranya dihadiri oleh para mahasiswa, dan di situ yang menjadi narasumber atau pembicara adalah Pendeta Bambang Nursena. Dan ada sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa yang ditujukan kepada Pendeta Bambang Nursena tentang Injil Barnabas. Mari kita simak videonya. Jelas yang saya tahu Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah, apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekristenan ortodok di Indonesia. Pertanyaan saya begini Pak Bambang, tentang problematika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dosen Agus tadi, bahwa ini ditolak karena apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari kekristen menolak tentu berdasarkan siapa sebenarnya penulis ini. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini menurut Pak Bambang Nursena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti secara tertulis. Baik. Pertanyaan yang sangat lugas dari mahasiswa ini bertanya kepada Pendeta Bambang Nursena, kenapa Injil Barnabas ditolak itu pada intinya. Nah, mari kita simak bagaimanakah jawaban dari Pendeta Bambang Nursena. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Ya, begitulah jawaban dari Pendeta Bambang Nursena ketika ditanyakan kenapa kekristenan menolak Injil Barnabas. Karena diterjemahkan oleh orang Kristen, umat Islam dikatakan tinggal enaknya, tinggal baca. Lantas ngapain juga diterjemahkan tanpa original teksnya, Pak? Yang jadi permasalahan, kenapa Injil Barnabas itu ditolak oleh kekristenan? Sahabat, setelah saya cari tahu dengan mengetikkan kata-kata kenapa Injil Barnabas ditolak, ternyata saya mendapatkan jawaban seperti ini. Dengan kata lain, Injil Barnabas adalah kitab milik umat Kristen awal sendiri yang dalam sejarahnya pernah ditolak oleh Paus Gelasius I di era awal karena perbedaan doktrinal dalam tubuh kekristenan sendiri yang isinya penolakan ajaran karya keselamatan dan pengorbanan darah manusia yang diajarkan Paulus dan ajaran mengenai Putra Allah yang ditolak oleh ajaran Yahudi. Nah, ini pencarian yang saya temukan. Nah, sahabat, mungkin di antara kalian ada yang penasaran ya, bagaimanakah isi ataukah apakah isi dari Injil Barnabas tersebut, sehingga kenapa Injil Barnabas tersebut ditolak oleh kekristenan. Nah, di dalam video selanjutnya kita akan tampilkan sebuah Injil Barnabas yang ada di dalamnya memang tertulis ada nubuat Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, pagi ini saya buat satu video sedikit lah tentang Injil Barnabas yang menjadi ketakutan kepada para evangelis Kristen. Heran juga kan, orang takut tapi bacanya tidak, kajinya tidak, cakap saja. Menafikan itu, menafikan ini. Jangankan Barnabas nih, Bible sendiri pun orang nafi.
Dan Barnabas ni kalau ikut Bible dia sangat-sangat dimuliakan berbanding Paulus. Kenapa hari ini saya mau, kalau Barnabas ni sebenarnya dia banyak cerita tentang siapa yang kena salib, bukannya Yesus lah. Siapa yang kena korban, macam yang kena korban sebenarnya Ismail kalau ikut Barnabas ni. Ini, tapi dapat ni hari ini saya mau tunjuk nama Nabi Muhammad. Kamu mau marah-marah lah. Yang penting saya bawa bukti, bukannya main cakap saja. Barnabas 44. Kita terus pergi sini. Tengok apa Yesus cakap. Yesus cakap apa, bukan saya cakap apa. Oh, masa berkat ketika dia akan datang ke dunia itu, percayalah kepadaku bahawa aku telah mengetahuinya dan telah melakukan salut. Wah, salut kepadanya, bahkan tiap-tiap nabi telah mengetahuinya, berhubung bahawa semangatnya kepada berita kenabian, yakni nubuat mereka yang diberikan oleh Allah. Dan ketika itu aku telah faham kepadanya, jiwaku telah dipenuhi dengan penghiburan sembari berkata, oh Muhammad. Tengok, bukan saya cakap ni, ini Injil Barnabas cakap. Barnabas pula dimuliakan oleh kitab Bible. Semoga Allah berserta engkau dan mudah-mudahan dia mungkin menjadikan aku layak untuk membuka tali sepatumu, kerana mencapai ini aku akan menjadi seorang nabi besar dan orang kudus utusan Allah. Nama Nabi Muhammad terang-terang. Dan sehabis mengatakan ini, Yesus menyatakan terima kasihnya kepada Allah. Yesus sendiri bersyukur bila nabi yang dinubuatkan itu akan datang. Sampai Yesus sendiri cakap betapa besarnya Nabi Muhammad ni, sampai kalau boleh, kalau layak aku dapat buka tali sepatumu pun tak apalah. Tengok, bukan sekadar sembang saja. Okey, teruskan mengkaji. Jadi sangat jelas sekali, memang ada tertulis nubuat kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Injil Barnabas. Inilah yang membuat kenapa Injil Barnabas itu lalu ditolak oleh kekristenan. Dan kita sering mendengar ya dari pihak kekristenan itu kenapa menolak Injil Barnabas, karena dianggapnya Injil Barnabas itu adalah Injil palsu. Tetapi lewat pencarian di media sosial, pencarian di internet, ternyata kita menemukan jawabannya. Injil Barnabas memang diakui itu adalah milik kekristenan pada awalnya. Nah sahabat, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit keilmuan bagi kita semua, dan kita bisa mengerti dan bisa tahu apa sebenarnya yang ada di dalam Injil Barnabas yang membuat kekristenan menolak mentah-mentah Injil Barnabas, karena memang di dalam Injil Barnabas ada tertulis kedatangan atau nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.